Amirah. Pada Ukti Amirah, persilahkan. Kelihatan nggak? Halo? Ya, kelihatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa ala umuri muhammadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nah, jadi di sini kita mau bahas surat Nuh. Ya, kita bilangnya sharing-sharing aja ya. Karena kalau tadabur atau apalah terlalu berat gitu. Nanti juga kalau ada yang keliru di Amirah boleh diingatkan, diluruskan. Harus salah ya, bukan boleh. Lanjut. Nah, jadi di sini itu kita ada 3 topik bahasan. Yang pertama adalah risalah dakwah yang dibawa oleh Nabi Nuh. Terus yang kedua kita juga akan kembali gitu murojaah kisah perjuangan dan kegigihan Nabi Nuh alaihissalam dalam menapaki jalan dakwah. Terus yang terakhir, doa adalah senjata penyeru dakwah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama, kita mau mengulik dulu gitu sedikit sejarah singkat dan latar belakang kondisi keagamaan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Mad'u dari Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kondisi keagamaan dan ketauhidan kaum Nabi Nuh sepeninggal Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam yang cukup lama membuat mereka itu melakukan banyak penyimpangan dan ketauhidan. Mereka melakukan kesyirikan yang fenomenal gitu di waktu itu dan terjadi pertama kali di muka bumi, yaitu menjadikan nenek moyang mereka yang soleh sebagai tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Bermodal dari kesolehan nenek moyangnya, mereka mulai bertawasul gitu dengan mereka, kemudian bertabaruk dan akhirnya menyekutukan Allah dan menyembahnya gitu. Pokoknya keimanan dan ketauhidan kaumnya itu sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja gitu. Lanjut, risalah dakwah Nabi Nuh alaihissalam ya. Nah, surat ini dimulai dengan penjelasan gitu bahwasannya Allah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, khususnya kepada kaum yang bertempat di Jazirah Arab, tepatnya di Kufah. Kalau nggak salah di Kufah, insya Allah di Kufah. Tugas beliau memberikan peringatan dari azab dan siksa yang dahsyat serta pedih, yaitu khususnya siksa akhirat. Nah, lalu dengan apa sih mereka bisa dibebaskan dari siksa akhirat gitu, siksa-siksa yang disampaikan oleh Nabi Nuh, yaitu dengan berhenti dari kesesatan, kekufuran, kezaliman dan kesyirikan. Juga beriman gitu, bertauhid, beribadah dan bertakwa serta taat kepada Allah dan serta taat kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Di sini tertulis gitu kan ya. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kaumnya dengan memerintahkan berilah peringatan sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Terus Nabi Nuh tuh memerintahkan kepada kaumnya sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku, dan saya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu. Nah, maka dari ayat ini kita mengetahui gitu bahwasannya risalah dakwah yang dibawa oleh Nabi Nuh adalah takwa dan taat yang menjadi tema-tema asasi dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ketika kaum ini nantinya berhenti dari kesyirikan, kembali kepada Allah dan bertakwa, juga beribadah hanya kepada Allah saja serta taat kepadanya, maka natijah atau imbalannya adalah pahala dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, tapi lalu setelah Nabi Nuh menyeru ini, apakah kaumnya ini taat? Nah, apa sih respon yang diberikan oleh kaum Nabi Nuh ini? Nah, maka kita lanjut ke poin kedua, itu kegigihan dalam jalan dakwah. Pada ayat 5 sampai 16 ya, pada surat Nuh dijelaskan pengaduan Nabi Nuh alaihissalam kepada Allah tentang perjalanan dan sepak terjang serta mujahadahnya yang dalam mengemban tugas suci dakwah yang luar biasa beratnya, dengan ungkapan gitu kan, ya Allah, aku sudah menyeru kaumku beriman, beribadah dan taat kepadamu siang dan malam gitu ya. Beliau berdakwah siang dan malam tidak henti. Lalu yang didapat Nabi Nuh itu apa? Bukannya kaum itu berubah dan menerima dakwah, malah tambah menjauh dan sombong gitu. Di ayat tertulis gitu kan bahwasannya kata Nabi Nuh, seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran gitu.
Bahkan mereka menutup telinganya dengan jari-jari tangan, bahkan ditambah lagi dengan menutupkan wajah mereka, menutupkan baju ke wajah mereka gitu kan. Maka setelah mentadaburi ayat-ayat ini, kita baca dulu terjemahnya. Nuh berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyuruh mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan baju ke mukanya. Dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Kemudian sesungguhnya aku telah menyuruh mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku telah menyuruh mereka lagi dengan terang-terangan dan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkat kejadian. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan kamu? Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat, dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita. Nah, maka setelah kita baca tadi ayat-ayat ini, sekurang-kurangnya ada 5 pengaduan Nabi Nuh alaihissalam kepada Allah. Yang pertama, Nabi Nuh ini berdakwah terus menerus sepanjang usianya yang hampir 10 abad gitu kan, dengan kesabarannya dan tahdiahnya yang full, benar-benar berkorban gitu kan. Namun mereka gitu, kaumnya tetap tidak beribadah kepada Allah, melainkan mereka lebih menjauh dari agama. Terus yang kedua, kerap kali Nabi Nuh itu mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah, tapi mereka tetap kerap kali menutup kupingnya dengan jari-jari mereka dan baju mereka. Ini menandakan betapa angkuhnya gitu ya, betapa membangkangnya dan sombongnya kaum Nabi Nuh. Terus yang ketiga, Nabi Nuh mengadukan kepada Allah dengan telah berdakwah dengan menggunakan berbagai macam-macam metode dan uslub dakwah gitu, mengajak mereka beriman dan taat kepada Allah dengan pelan-pelan, kemudian dengan terang-terangan dan suara nyaring, dan kemudian menggabungkannya antara keduanya, yaitu terang-terangan dan perlahan-lahan atau sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian Nabi Nuh itu mengadukan gitu bahwasanya kaumnya ini bertambah maksiat kepadanya, dan bahkan pemimpin kaumnya, kaum yang kafir itu menginstruksikan gitu kepada kaumnya agar mereka tambah intens lagi penyembahannya terhadap berhala-berhala Wadda, Suwa, terus Yagus, Ya'uq dan Nasr gitu kan. Di ayat 23 tuh, waqalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Terus yang keempat, Nabi Nuh itu menggunakan juga cara yaitu dengan pendekatan akal pikir dan intelektualnya melalui ciptaan-ciptaan Allah yang ada pada mereka dan alam sekitarnya, agar mereka tuh memikirkan dan memberi pengaruh gitu kepada diri mereka lalu beriman dari hal-hal yang paling dekat gitu, dari bagaimana cara Allah menciptakan janin dan tahapan-tahapannya, langit dan bumi, tempat mereka tinggal dan lain-lain. Tapi tetap aja gitu kan mereka nggak tersentuh gitu. Terus yang terakhir, menggunakan jurus yang lain gitu dengan ungkapan instruksi atau himbauan gitu, mengajak mereka untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas kemaksiatan yang telah dilakukannya dengan menyebut dan menjanjikan bahwasannya akan ada imbalan berupa ampunan, turunnya hujan, dibukakan kebun-kebun serta sungai-sungai, terus melimpah ruahnya kekayaan, ditambahnya anak keturunan. Tapi dari semua kenikmatan itu tetap aja gitu, walau sudah sebegitu berjuangnya Nabi Nuh dengan tawaran-tawaran yang begitu indah gitu kan, begitu banyak nikmat yang Allah akan berikan ketika mereka bertaubat, mereka tetap saja menolak ajakan Nabi Nuh, bahkan membangkang gitu kan. Maka dari perjalanan dakwah Nabi Nuh ini kita bisa mengambil begitu banyak sebenarnya, tapi Amirah ambil beberapa pelajaran yang sangat berharga sebagai bekal kita di dalam menjalani dakwah ini insyaallah. Yang pertama, hakikat dakwah, terus yang kedua ada uslub dakwah,
Dan yang terakhir ada karakter atau kriteria seorang dai gitu. Yang pertama, hakikat dakwah itu panjang waktunya sampai hari kiamat. Lalu dakwah itu perlu diulang-ulang, tidak sekali atau sesekali gitu. Ya ini juga sebagai reminder gitu ya buat Amirah sendiri yang mungkin ranah dakwah kita ini baru hanya di kelas, di LDK misalnya, terus ya taat dan konsisten di upahnya. Ya, semoga dengan kedapatan menyampaikan ini bisa mengubah diri sendiri gitu. Terus yang kedua ada uslub dakwah atau cara yang dicontohkan Nabi Nuh gitu dalam berdakwah. Yang pertama terang-terangan, terus yang kedua perlahan atau sembunyi-sembunyi, terus yang ketiga menggabungkan antara yang terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Ini kayak cara Rasulullah SAW berdakwah juga di sebelum hijrah ke Madinah. Terus yang keempat ya, menawarkan keberuntungan dan kebaikan atau busyra. Kayak tadi kan dakwah itu bukan cuman larangan-larangan, terus peringatan-peringatan akan azab dan lain-lain, tapi ada busyranya juga, ada keindahan-keindahan ketika kita taat gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terakhir, pendekatan akal pikir melalui kekuasaan Allah. Nah, terus ada hikmah yang terakhir, karakter dai gitu atau kriteria seorang dai. Yang pertama tentunya sabar, tegas, memiliki keteladanan, ikhlas, dan yang pasti harus meyakini gitu bahwa apa yang dibawanya adalah kebenaran. Terus yang terakhir, poin yang terakhir adalah doa senjata penyuruh dakwah. Nah, pelajaran besar babak akhir dari perjalanan panjang dakwah Nabi Nuh, setelah Nabi Nuh mengajak dengan begitu banyak cara kepada kaumnya, dan kaumnya itu tetap menolak dakwah Nabi Nuh, maka hal paling akhir yang dilakukan Nabi Nuh adalah menyerahkan segalanya kepada Allah dengan bermunajat dan memohon pertolongan. Lalu doa Nabi Nuh ini dikabulkan gitu, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memerintahkan beliau membuat perahu atau kapal besar, lalu memerintahkan untuk masuk ke dalam kapal tersebut, dan kemudian datanglah banjir yang teramat besar. Lalu selamatlah kaum Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang yang beriman, sedangkan kaumnya yang kafir dan tidak beriman, Allah binasakan mereka dengan ditenggelamkan ke dalam air dan hanyut terbawa arus dan banjir yang dahsyat. Maka habis dan musnahlah kaumnya kecuali yang ada di dalam kapal, dan di akhirat mereka dimasukkan ke neraka gitu, yang kafir tadi gitu, kaum yang kafir tadi. Nah, sini ada poin-poin gitu ya, pelajaran besar babak akhir dari perjalanan panjang dakwah Nabi Nuh itu. Yang pertama, tadi dakwah itu selalu ada tantangan, selalu ada rintangan dan kesulitannya. Terus yang kedua, mengadukan masalah kepada Allah. Terus yang ketiga, sepanjang sejarah dakwah gitu ya, pengikut kekufuran itu selalu jumlahnya lebih dominan daripada jumlah pengiman dan pengamal kebenaran. Nah, demikian pula di masa dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam yang usia dakwahnya sangat panjang, itu hampir 10 abad, tapi yang beriman itu hanya sedikit gitu. Nah, hikmahnya tuh mungkin biar kita ini nggak putus asa gitu, kayak kok kita misalnya di LDK atau dimanapun udah berjuang lah, bikin acara atau ngajak teman-teman buat join, tapi yang ikut tuh cuma sedikit gitu. Itu mungkin ceritanya kaum Nabi Nuh, cerita perjuangannya Nabi Nuh ini bisa jadi obat gitu, bahwasannya kita ini baru sebentar, Nabi Nuh aja udah hampir 10 abad gitu, tapi tetap bersabar. Terus yang keempat ya, kesudahan dari, ya ini kayak takkid dari yang ketiga, kesudahan dari pergumulan antara dakwah dan lawannya selalu dimenangkan kebenaran gitu kan. Begitu pula antara Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya dengan kaum pendusta dakwah. Nabi Nuh dan pengikutnya diselamatkan dan kaum kafir dibinasakan. Terus yang keenam, pertolongan dan kemenangan dari Allah itu benar adanya. Yang terakhir, kehancuran dan kebinasaan untuk pengingkar dan orang-orang kafir itu juga benar adanya. Jazakumullah khairan katsiran. Cukup segini aja dari Amirah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukur untuk kami Roh, yang bisa kita simpulkan dari perjalanan Nabi Nuh, di mana kita terus bersabar dalam kegigihan untuk terus berdakwah meskipun kita capek atau misalnya ngajak orang masih sedikit, setidaknya kita tetap berusaha dan konsisten dalam berdakwah.